Saat minyak mengalir keluar, uap yang mudah terbakar dinyalakan oleh percikan api di lambung kapal yang tertekuk. Api menyembur keluar dan mulai menyebar. Pada tahun 1960-an, seiring meningkatnya permintaan minyak di Eropa, industri perminyakan menyadari bahwa akan lebih ekonomis untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah ke Eropa menggunakan kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar atau kapal supertanker. Kapal supertanker baru ini begitu besar, sehingga sebagian besar pelabuhan lama di Samudra Atlantik, Laut Utara, dan Selat Inggris tidak dapat menampung mereka. Jadi, perusahaan minyak mengusulkan terminal minyak baru yang mampu menangani kapal supertanker baru ini. Terminal baru ini akan berfungsi sebagai depot untuk minyak yang datang dari Timur Tengah dan kemudian akan dikirim ke kilang-kilang Eropa menggunakan kapal yang lebih kecil. Pengiriman minyak biasanya melewati terusan Suez karena rutenya yang lebih pendek dari Timur Tengah ke Eropa. Namun karena keterbatasan ukuran kapal di terusan tersebut pada saat itu, kapal supertanker harus menggunakan rute yang lebih mahal dan lebih panjang melewati Tanjung Harapan. Perjalanan mengelilingi ujung selatan Afrika memakan waktu 16 hari lebih lama, menambah jarak tempuh sejauh 4.800 mil dan meningkatkan total biaya perjalanan hingga $20.000, setara dengan $155.000 pada tahun 2020. Dengan ditutupnya terusan Suez pada tahun 1969 akibat perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab, semua kapal harus mengambil rute yang lebih panjang. Kapal supertanker raksasa membawa muatan lebih banyak sehingga lebih ekonomis dan menarik untuk digunakan. Dan akhirnya kapal supertanker raksasa mulai digunakan bersamaan dengan gagasan terminal baru untuk menampung mereka. Pada tahun 1966, Gulf Oil Corporation mengidentifikasi Pulau Woody di Teluk Bantry, Irlandia sebagai lokasi paling cocok untuk terminal baru tersebut. Pulau Woody menawarkan tempat berlabuh yang panjang, terlindung, dan berair dalam, serta lokasinya jauh dari pusat populasi besar atau jalur pelayaran utama manapun. Pembangunan dimulai pada tahun 1967 dan terminal tersebut selesai pada tahun 1969. Fasilitas di darat memiliki area tangki yang mencakup 2 tangki untuk balas yang digunakan terutama untuk menerima dan mengolah balas kotor serta air pencucian tangki dari kapal tanker minyak. 15 tangki penyimpanan lainnya dengan total kapasitas 1,3 juta ton minyak dialokasikan untuk solar, minyak mentah, dan bahan bakar bunker yang digunakan untuk kapal laut. 396 meter dari fasilitas di darat terdapat dermaga lepas pantai yang panjangnya 488 meter. Dermaga tersebut dibangun di atas 22 tiang pancang atau struktur laut yang disebut dolphin agar kapal supertanker dapat bersandar dan membongkar atau memuat kargo mereka. Ujung barat dermaga disebut Dolphin 1 yang ditutup dan ujung timurnya disebut Dolphin 22. Dolphin 22 memiliki pos keamanan, kotak telepon koin, dan digunakan sebagai area masuk dan keluar bagi orang-orang serta kru dari dan ke daratan utama, serta fasilitas darat atau terminal di pulau tersebut. Saat pertama kali dibuka, dermaga tersebut dapat diakses melalui sebuah jembatan dari pulau. Kemudian jembatan itu dihilangkan dan para pekerja harus naik perahu untuk pergi dan pulang dari dermaga. Pada tahun 1968, kapal tanker motor Universe Island mulai beroperasi untuk Gulf Oil Corporation. Dengan kapasitas 312.000 ton ini adalah kapal terbesar di dunia pada masanya yang mengangkut minyak dari Kuwait ke Pulau Witi. Ini adalah yang pertama dari 6 supertanker yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Satu supertanker akan tiba di Teluk Bantry setiap 10 hari dan kemudian 3 kapal tanker penyuplai yang lebih kecil akan mendistribusikan minyak mentah ke kilang-kilang di Wales, Denmark, Belanda, dan Spanyol. Terminal tersebut sangat sukses selama 5 tahun pertama operasinya. Pada tanggal 10 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali dan rute mengelilingi Afrika sekali lagi menjadi pilihan yang lebih mahal. Seiring dengan keterlambatan dan biaya pemindahan minyak ke kapal tanker yang lebih kecil, kapal supertanker mulai terlihat kurang menarik secara ekonomi. Resesi dan kenaikan harga minyak mendorong industri untuk menerapkan sistem baru yang disebut just in time guna mengurangi waktu penyimpanan produk dan meningkatkan arus kas mereka. Hal ini berarti permintaan di terminal Witi Island menurun. Menjelang akhir tahun 1970-an, perusahaan operasi lokal Gulf Oil Terminals Ireland kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan terminal tersebut.
Perusahaan terpaksa mengambil sejumlah langkah penghematan biaya untuk mengonsolidasikan operasi dan memangkas biaya yang tidak perlu. Sistem pemadam kebakaran di terminal dan dermaga lepas pantai mengalami 3 modifikasi untuk menurunkan tingkat sistem tersebut. Penurunan pertama pada tahun 1970 adalah keputusan untuk tidak menjaga pipa utama pemadam kebakaran tetap bertekanan setiap saat. Petugas pengatur di ruang kontrol yang terletak di terminal akan mengaktifkan sistem tersebut dalam keadaan darurat. Selanjutnya, mereka menghapus pemicu otomatis pada sistem busa pracampur di dermaga. Sekali lagi, sistem tersebut akan dioperasikan dari jarak jauh. Kemudian pada tahun 1971, mereka menghapus tombol kendali jarak jauh di ruang kontrol yang memicu busa di platform tengah. Kapal tanker minyak motor Betelgeuse memiliki kapasitas 121.400 ton minyak. Kapal ini dibangun pada tahun 1968 di Saint-Nazaire, Prancis dan dimiliki oleh Total Oil SA, sebuah perusahaan energi dan minyak bumi asal Prancis. Tidak seperti kapal tanker besar lainnya, Betelgeuse tidak dilengkapi dengan loader-cator atau alat penghitung tegangan yang digunakan untuk menghitung tegangan dan gaya lentur yang bekerja pada struktur kapal selama proses pemuatan atau pembalastan. Ballasting mirip dengan proses pemuatan, tetapi alih-alih muatan, kapal memuat atau membuang air untuk menstabilkan kapal. Loader-cator akan memungkinkan nakhoda dan mualim 1 untuk dengan cepat merencanakan operasi muatan dan ballasting guna memastikan stabilitas kapal tetap berada dalam batas aman. Banyak kapal yang mengangkut minyak memasang sistem gas inert. Sebagian besar gas yang berhubungan dengan minyak atau bahan bakar bersifat mudah terbakar. Dan sistem gas inert digunakan untuk memompa gas inert atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen atau karbon dioksida ke dalam tangki kosong atau ruang tertutup yang akan mengeluarkan gas mudah terbakar yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Namun Betelgeuse tidak memiliki sistem gas inert. Langkah-langkah keselamatan ini belum menjadi persyaratan pada saat itu dan Total tidak berinvestasi pada sistem tersebut. Pada tahun 1977, Betelgeuse dimasukkan ke Dockrine untuk survei khusus di Singapura. Para surveyor memberikan daftar rekomendasi untuk mengganti bagian-bagian yang sudah berkarat, beberapa plat dek logam yang memperkuat area yang rentan terhadap pembengkokan dan pelipatan di bawah beban, serta bagian-bagian dari tangki pemberat permanen dan anoda korban. Anoda korban digunakan untuk melindungi struktur logam dengan menarik korosi ke anoda tersebut dan memperpanjang umur logam yang mereka lindungi. Semua kapal memiliki anoda korban dan anoda tersebut harus sering diganti. Saran terakhir adalah melapisi tangki pemberat permanen dengan lapisan pelindung. Total menolak semua rekomendasi tersebut karena mereka sedang mempertimbangkan untuk menjual dan tidak ingin menanggung biayanya. Pada tanggal 24 November 1978, Betelgeuse meninggalkan pelabuhan Ras Tanura di Arab Saudi di Teluk Persia menuju Lexus, Portugal dengan muatan penuh 74.000 metrik ton minyak mentah berat Arab dan 40.000 metrik ton minyak mentah ringan Arab. Betelgeuse berencana untuk singgah terlebih dahulu di Sines yang terletak di selatan Lisbon untuk mengurangi muatan kapal, tetapi cuaca sangat buruk sehingga kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan. Jadi kapal itu melanjutkan perjalanan ke Lexus, tetapi ada kapal yang tenggelam di pintu masuk pelabuhan, sehingga kapal tersebut diarahkan ke Pulau Whiddy. Betelgeuse berlayar menuju Teluk Bantry pada tanggal 30 Desember dan menghadapi cuaca buruk di Teluk Biskaya. Dalam perjalanannya, kapal tersebut melaporkan adanya kebocoran minyak dan diperintahkan untuk menuju Brest, Prancis dengan kecepatan yang dikurangi. Untungnya, kru menemukan kebocoran tersebut dan memperbaikinya. Jadi Betelgeuse melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Whiddy. Pada tanggal 4 Januari 1979, Betelgeuse tiba di Teluk Bantry. Kapal itu harus menunggu untuk sandar karena kapal saudaranya, kapal motor Kasyapi, tiba beberapa hari sebelumnya. Ini adalah pelayaran terakhir Kasyapi. Kapal itu telah dijual sebagai besi tua dan akan dibawa ke Taiwan untuk dibongkar. Pada hari Sabtu 6 Januari pukul 20.00, Betelgeuse selesai sandar di dermaga lepas pantai di kedalaman sekitar 30 meter. Petugas pengendali polusi menyelesaikan daftar periksa keselamatan Gulf Oil di atas kapal yang wajib dilakukan sebelum membongkar muatannya. Pada pukul 23.15, Betelgeuse mulai membongkar 114.000 metrik ton minyak mentahnya yang diperkirakan akan memakan waktu 36 jam. Pada hari Minggu 7 Januari, beberapa awak kapal pergi ke daratan ke kota Bantry dan diperkirakan akan kembali sebelum tengah malam. Pada siang hari,
Dua surveyor yang mewakili dua calon pembeli Betelgeuse datang untuk menilai kondisi kapal tersebut. Pada pukul 18.00, Betelgeuse menyelesaikan pembongkaran minyak mentah berat Arab dan mempersiapkan sisa 40.000 metrik ton minyak mentah ringan Arab. Pada pukul 18.35, kapal mulai melakukan pengisian air balas atau mengisi beberapa tangki balas tengah dengan air untuk mengimbangi berat muatan yang telah dibongkar dan membantu menstabilkan kapal. Para surveyor meninggalkan kapal dan kembali ke daratan, dan para kru kembali dari perjalanan mereka ke Bantry. Di atas kapal Betelgeuse terdapat 41 anggota kru, istri tukang roti, seorang juru pandu pelabuhan, dan seorang inspektur kargo. Pada malam hari pukul 20.00, para pekerja minyak Gulf memulai shift malam mereka, 5 orang di terminal dan 6 orang di dermaga. Petugas pengatur John Connolly menuju posnya di ruang kontrol terminal. Ruang kontrol memiliki pemandangan tanpa halangan ke dermaga yang terang benderang dan kapal tanker, sehingga Connolly dapat dengan mudah melihat semua aktivitas di dermaga. Pada pukul 23.00, kru memperhatikan bahwa trim dan kemiringan kapal masih belum cukup, sehingga mereka berdiskusi tentang pemberat kapal. Betelgeuse tidak memiliki loader cutter untuk membantu nakhoda dan mualim 1 menghitung tegangan dan distribusi muatan atau pemberat di kapal secara akurat. Pada pukul 23.30, kru menambahkan pemberat ke tangki pemberat permanen atau khusus untuk memperbaiki trim dan kemiringan kapal tanker. Mereka tidak menyadari seberapa parah korosi pada tangki pemberat permanen kapal tersebut sebenarnya. Saat tangki pemberat tengah dan permanen terisi air, berat berpindah dan terkonsentrasi di tengah kapal, dan kapal mulai melengkung ke bawah. Tegangan menumpuk di bagian tengah kapal, dan plat dek serta plat lambung samping yang sudah sangat berkarat mulai melengkung. Lambung kapal robek, memperlihatkan kabel-kabel listrik yang masih aktif. Minyak mulai merembes dari tangki penyimpanan yang pecah. Karena Betelgeuse tidak dilengkapi dengan sistem gas inert, percikan api dari kabel listrik yang terputus menyulut uap mudah terbakar yang keluar dari minyak yang mengalir dari tangki yang pecah. Saat struktur kapal patah, api tekil menyembur dari tengah kapal pada pukul 00.31. Sejumlah besar minyak mengalir keluar di kedua sisi kapal dan terbakar sekitar pukul 00.40. Asap tebal dan berat mengepul melintasi platform tengah, memaksa kru dermaga untuk berlari mencari perlindungan. Karena saluran utama pemadam kebakaran dikendalikan oleh Connolly di ruang kontrol, kru dermaga tidak dapat mengakses air dan busa untuk memadamkan api. Melalui radio, kru di darat mendengar panggilan untuk perahu penyelamat dan permintaan agar hidran pemadam kebakaran dinyalakan. Mereka menelpon ruang kontrol, tetapi tidak ada jawaban. Petugas pengatur John Connolly telah meninggalkan ruang kontrol. Tepat sebelum pukul 00.45, 15 menit setelah percikan api pertama, Connolly melihat kobaran api saat dia kembali ke ruang kontrol. Dia segera mengaktifkan pompa pemadam kebakaran untuk mengoperasikan peralatan pemadam di dermaga. Dia juga mencoba menutup katup blok darurat untuk memutus pasokan minyak dari kapal ke dermaga. Tetapi tombol pemutus tidak berfungsi. Dia menelpon manajer operasional Gulf Oil untuk melaporkan keadaan darurat tersebut dan kemudian lakukan panggilan radio ke kapal penyelamat Don Mark untuk menjemput para pria yang terjebak di dermaga. Panggilan radio tersebut didengar oleh kapal-kapal di sekitar, Snef dan Bilbao, yang dengan cepat merespons keadaan darurat itu. Connolly juga menelpon para petugas pompa yang bertugas di pembangkit listrik untuk pergi ke dermaga dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu. Dalam kepanikan, dia lupa membunyikan sirene baik di gedung Gulf Oil maupun di dermaga. Di kantor polisi Bantry, polisi Irlandia atau Garda diberitahu tentang keadaan darurat tersebut dan dapat melihat api dari kantor mereka. Petugas yang sedang bertugas mencoba menelpon ruang kontrol Gulf Oil, tetapi tidak bisa terhubung karena salurannya sibuk. Pada pukul 00.50 terjadi serangkaian ledakan kecil di tangki pemberat permanen sisi kanan dan kiri kapal. Petugas penanggulangan pencemaran di dermaga mulai memohon kepada Connolly melalui radio untuk segera mengirimkan kapal penyelamat. Connolly meyakinkannya bahwa kapal penyelamat sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka.
Beberapa awak dari Betelgeuse bergegas turun melalui tangga kapal dan berlari menuju Dolphin 22 di ujung timur dermaga, berharap bisa diselamatkan. Sang pilot juga menghubungi Connolly dan memberitahunya bahwa dia berada di dek belakang kapal tanker bersama 4 awak lainnya dan mereka sedang melompat ke laut. Petugas pompa melihat api di tengah Betelgeuse, tetapi tidak ada api di dermaga. Ada api di air di bawah dermaga, tapi belum mencapai jembatan penyeberangan atau Dolphin 22. Connolly melakukan beberapa panggilan radio lagi. Dia menghubungi petugas pos untuk meminta bantuan tambahan dan kapal tunda Bantry Bay yang sedang bertugas untuk membantu. Kapal tunda Bantry Bay berjarak 20 menit dari Betelgeuse dan langsung berangkat setelah kontak radio. Denmark baru bisa meninggalkan dermaga Ascon yang berseberangan dengan dermaga Dolphin 22 pada pukul 00.51 dan berjarak sekitar 5 menit. Pada pukul 00.54, api semakin membesar dengan kobaran api setinggi lebih dari 60 meter membumbung ke langit di atas platform tengah. Api mencapai dermaga di sebelah timur platform tengah dan melahap kapal dari bagian tengah hingga ke buritan. Kobaran api menyebar melintasi air menuju pantai pulau tersebut. Denmark tiba di dermaga Dolphin 22 pada pukul 00.58 dengan Snef menyusul 4 menit kemudian. Namun kapal penyelamat itu sudah terlambat. Kapal itu tidak bisa mendekat karena minyak yang terbakar di atas air dan panas yang sangat intens dari api. Kedua kapal itu tidak berdaya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terjebak di dermaga. Di Bantry, Garda memberitahu superintenden mereka yang segera mengaktifkan rencana penanganan kecelakaan besar. Petugas pemadam kebakaran setempat diberitahu dan sirene pemadam kebakaran kota Bantry dibunyikan. Layanan pemadam kebakaran di Dunmanway dan Skibbereen, daerah terdekat, juga diberitahu. Pada pukul 01.06, suara gemuruh dan derak terdengar dari Betelgeuse, diikuti oleh ledakan besar dari tangki-tangki balas tengah. Kekuatan ledakan tersebut membelah lambung kapal tanker dan para pria di dermaga terlempar ke dalam air. Muatan minyak yang masih ada di kapal terbakar dan api menjulang hingga lebih dari 90 meter dengan suhu melebihi 1000 derajat Celcius. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga potongan kapal yang hancur dan peralatan minyak terlempar hingga ke lembah Miele yang berjarak lebih dari 6 mil jauhnya. Sebuah pecahan besar dari kapal, kira-kira seukuran mobil, nyaris mengenai salah satu tangki penyimpanan minyak di area tangki tersebut. Suara ledakan tersebut dapat terdengar di sebagian besar wilayah Cork Barat dan bahkan hingga 35 mil jauhnya. Di Hotel West Lodge di Bantry, acara dansa minggu malam di ruang utama terganggu oleh lantai yang bergetar. Di luar, kobaran api menerangi langit malam musim dingin di atas Bantry. Di Pulau Widi, 14 keluarga yang tinggal di pulau itu bergegas ke perahu mereka untuk melarikan diri ke daratan utama. Mereka menggambarkan pemandangan itu seperti Pompei, dengan kobaran api menyembur setinggi 40 meter ke langit dan serpihan logam berjatuhan di atas kandang sapi, sementara pedesaan diterangi seolah-olah sedang siang bolong. Para pekerja minyak Gulf mencoba membantu, tetapi mobil pemadam kebakaran tidak mau menyala. Mereka mengalami masalah serupa dengan hidran dan selang pemadam kebakaran, dan mereka tidak memiliki alat pernapasan atau pakaian pelindung. Kapal tunda Bantry Bay tiba di dermaga pada pukul 01.10. Kapten mencoba menarik Betelgeuse menjauh dari dermaga, tetapi mekanisme pelepas cepat di dermaga macet dan kapal itu tidak bisa dilepaskan. Brigad pemadam kebakaran Bantry, Skibbereen dan Dunmanway dari daerah terdekat berhasil sampai ke pulau dengan menggunakan perahu feri kecil. Brigad Pemadam Kebakaran Bantry menemukan bahwa 2 Land Rover dan mobil pemadam kebakaran terminal tidak bisa dinyalakan. Kemudian sebuah truk yang membawa peralatan pemadam kebakaran dari dermaga Ascon ke area tangki penyimpanan mogok. Para pemadam kebakaran tidak bisa mendekati kapal yang terbakar itu. Dermaga beton itu runtuh ke laut. Para pemadam kebakaran dan karyawan terminal Gulf Oil memutuskan untuk memusatkan upaya mereka pada pencegahan agar api tidak menyebar ke kompleks tangki penyimpanan dan menahan tumpahan minyak. Sekitar 12 jam setelah ledakan, sekitar pukul 13, Betelgeuse tenggelam di tempat tambatannya di kedalaman 30 meter, menyisakan haluannya mencuat di atas permukaan air. Hal ini memadamkan api utama dan para pemadam kebakaran memadamkan api terakhir sekitar pukul 20 pada Minggu malam.
Petugas penyelamat tidak bisa mendekati bangkai kapal karena ada awan gas beracun yang mudah terbakar mengelilingi kapal tersebut, yang bisa saja terbakar sewaktu-waktu tanpa peringatan. Dibutuhkan waktu 2 minggu agar awan mematikan itu menghilang sebelum mereka bisa mulai mengevakuasi jenazah dari bangkai kapal dan memompa sisa muatan minyak mentah. Secara keseluruhan, 51 orang tewas. 41 anggota kru Betelgeuse, istri Baker, pilot asal Irlandia, seorang inspektur kargo, 6 pekerja dermaga Gulf Oil dan seorang penyelam Belanda yang tewas selama operasi penyelamatan. Hanya 27 jenazah yang berhasil ditemukan dari 51 orang yang tewas. Jenazah yang ditemukan dimakamkan di pemakaman Gereja Saint Finbar yang menghadap ke pelabuhan Bantry. Sebuah perusahaan penyelamatan asal Belanda, L. Smith & Company, mengangkat Betelgeuse dalam 4 bagian. Bagian haluan ditarik ke perairan terbuka 100 mil dari pantai dan ditenggelamkan. Hal ini memicu protes dari komunitas nelayan, sehingga 2 bagian ditarik ke Spanyol untuk dibuang. Bagian terakhir dibongkar di lokasi, tetapi baru disingkirkan pada Juli 1980. Daerah penangkapan ikan setempat tercemar parah dan pembersihan baru selesai pada tahun 1983. Biaya penyelamatan, pembersihan, dan kompensasi mencapai sekitar 120 juta dolar Amerika Serikat, termasuk kompensasi yang dibayarkan oleh Total, pemilik kapal, kepada Gulf Oil. Sebagian besar biaya dibayar oleh perusahaan asuransi dengan klaim dan gugatan balik yang diselesaikan di luar pengadilan. Pemerintah Irlandia membentuk sebuah tribunal untuk menyelidiki insiden tersebut yang berlangsung lebih dari 1 tahun dan menghasilkan laporan setebal 480 halaman. Laporan tersebut menyebutkan 3 faktor penyebab, yaitu kondisi Betelgeuse yang sudah berusia 11 tahun dan buruk, urutan pembongkaran yang salah, serta pengisian air balas yang tidak tepat. Ditambah lagi dengan kurangnya pelatihan awak kapal, dan terakhir, sistem pemadam kebakaran serta penyelamatan yang tidak memadai dan kurang terawat, baik di kapal maupun di dermaga. Tribunal juga mengkritik pemerintah karena gagal menetapkan peraturan untuk memastikan prosedur keselamatan dan keadaan darurat dijalankan dengan benar. Gulf Oil tidak pernah membuka kembali terminal Woody Island, dan sebuah studi kelayakan pada tahun 1985 menunjukkan bahwa terminal tersebut sudah tidak memiliki potensi lagi untuk digunakan dalam perdagangan minyak internasional. Tahun berikutnya, Gulf Oil melepaskan hak sewanya atas lokasi tersebut kepada pemerintah Irlandia. Setelah melakukan renovasi terbatas, pemerintah Irlandia menggunakan terminal tersebut untuk menyimpan cadangan minyak strategisnya.